Bahlil Lahadalia tak terbendung. Hanya satu bakal calon yang lolos sebagai calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju di Munas Partai Golkar, calon tunggal. Seperti fenomena calon tunggal di Pilkada, terjadi di Munas Partai Golkar. Bahlil Lahadalia telah resmi mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Dukungan yang diperoleh saat mendaftarkan diri sebanyak 469 suara dari pemilik suara pada Munas. Dukungan dari peserta Munas itu telah ia persiapkan lebih dari 1 tahun sebelumnya. Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Selipi, Jakarta Barat, sekitar pukul 7 malam. 50 WEB. Kedatangannya disambut sejumlah simpatisan yang mendukungnya menjadi ketum Golkar. Berdasarkan verifikasi steering komite, ia telah memenuhi syarat yang ditentukan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar terkait pencalonan ketua umum. Antara lain harus merupakan kader yang pernah menjadi pengurus atau sedang menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau setingkat di bawahnya minimal 5 tahun. Kemudian, calon tersebut harus mendapatkan dukungan paling sedikit 30% dari pemilik suara. Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah membuka pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar pada Senin, 19 Agustus 2024 mulai pukul 4 sore sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Sampai berakhirnya pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar, terdapat 2 orang pendaftar, yaitu Bahlil Lahadalia dan Ridwan Hisyam. Tetapi berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan steering komite, Ridwan Hisyam dinyatakan tak lolos verifikasi. Sehingga hanya Bahlil Lahadalia sebagai calon yang lolos sebagai calon ketua umum alias calon tunggal. Pencalonan Bahlil Lahadalia terbilang sangat masif. Di tingkat pengurus daerah pun terbentuk Forum Bahlil Lahadalia untuk Nusantara atau Balanusa yang bertugas memastikan langkah Bahlil menjadi ketua umum Partai Golkar. Forum ini dipimpin oleh Olsu Babai sebagai ketua dan Muhammad Uswanus sebagai ketua Dewan Penasehat Balanusa. Menurut Olsu Babai, dukungan terhadap Bahlil untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar begitu menguat. Harus disambut baik dengan membentuk forum barisan pendukung Bahlil ini. Olsu Babai yang juga sebagai ketua DPD Golkar Jakarta Utara itu pun mengajak ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 dan Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2 seluruh Indonesia untuk masuk ke dalam barisan guna mendukung Bahlil menjadi ketua umum Partai Golkar. Seminggu sebelumnya, pun Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa sudah ada 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan yang lain akan menyusul. Idrus menyebut dukungan yang diberikan berupa surat, tetapi ia tak bisa merinci secara gamblang lantaran bukan menjadi ranahnya. Ia kemudian menjabarkan beberapa pertimbangan sosok Bahlil dinilai tepat menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Pertama, kiprahnya. Yang kedua, kekaderannya. Ketiga, prestasinya. Dan yang keempat, komunikasinya. Dengan posisi yang ada itu, Bahlil Lahadalia bisa menjadi perekat karena bangsa ini memerlukan pemimpin yang perekat. Apalagi di Partai Golkar ini berkumpul semua, tutur Idrus Marham. Kami dari PD1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, kapok loh, jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Sebagaimana dikemukakan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar,
Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat konferensi pers usai ditetapkannya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, Selasa 13 Agustus 2024, Munas akan dibuka Selasa 20 Agustus 2024 malam di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Munas akan diisi dengan rapat paripurna yang membahas, antara lain penjelasan materi Munas, pengesahan jadwal Munas, pengesahan tata tertib Munas, dan pemilihan pimpinan Munas. Selain itu, laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2019 hingga 2024 dan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban. Agenda berikutnya akan diisi dengan laporan Komisi Organisasi, Komisi Program Umum, Komisi Rekomendasi dan Pernyataan Politik serta pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 yang dilanjutkan dengan penetapan Ketua Umum Partai Golkar terpilih. Dengan ditetapkannya Bahlil Lahadalia ini sebagai calon ketua umum tunggal, maka sudah dapat dipastikan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 secara aklamasi. Demikian ulasan terkait pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Munas Partai Golkar 2024 ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan mohon masukan, komentar dan opininya. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.